Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 60, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Bukankah menyuruh ia untuk memberi pekerjaan kepada Rahman itu merupakan hal yang mudah? Apakah kalian bodoh tidak menggunakan hubungan seperti itu? Kalau kamu menjadi karyawan di sana, lain kali kamu boleh membantuku untuk mengatur sebuah ruangan saat aku traktir rekan kerjaku di sana. Seperti itu juga baik. Rahman dan Luna benar-benar terdiam, mereka berdua tidak tahu harus berkata apa lagi kepada ibunya. Bolehkah jangan begitu langsung? Kamu membiarkan orang lain untuk memberiku pekerjaan, hanya demi diri sendiri terlihat lebih baik di hadapan rekan kerjanya. Ibu, jangan ungkit masalah ini lagi. Rahman akan memiliki pekerjaannya sendiri. Luna tahu sifat Rahman, kalau ia ingin mencari pekerjaan dengan hubungan, ia pasti sudah mencari Raka. Ini juga merupakan alasan mengapa ia menyukai Rahman dan tidak mudah membiarkan orang lain membantunya. Apakah pekerjaan petugas cleaning service itu lebih baik dari menjadi karyawan di Jadeon 36? Kalian berdua sungguh bodoh, ujar Rina agak kesal. Meskipun seperti itu, sikap Rina kepada Rahman sudah membaik, setidaknya tidak seperti kemarin-kemarin. Oh iya, bukankah kalian pernah bertanya kepadaku siapakah orang yang membantu kita? Luna mengalihkan topik pembicaraan. Siapa? Orang itu telah membantu banyak kali kepada kita dan seharusnya kita mencari kesempatan untuk berterima kasih kepadanya, tanya Rina. Meskipun ia agak kejam kepada Rahman, tapi ia masih berterima kasih kepada orang yang pernah menolongnya. Orang itu adalah Rahman, ujar Luna sambil tertawa. Ia selalu ingin merubah pandangan ibunya terhadap Rahman dan ini adalah kesempatan baik. Rahman, mengapa ia menjadi petugas cleaning service kalau ia sehebat itu? Rina menatap Rahman dengan curiga. Rahman terdiam dan Luna menjelaskan, apakah kamu masih mengingat Pak Raka dari perusahaan global? Rahman dulu juga pernah menolong Raka, lalu ia bilang ke Pak Raka sehingga perusahaan global ingin bekerja sama denganmu. Apa, ada hubungan seperti ini? Mengapa kamu masih menjadi petugas cleaning service? Mengapa kamu tidak mempergunakan kesempatan itu? Pekerjaanmu akan lebih baik dari petugas cleaning service jika kamu meminta bantuan dari Pak Raka, ujar Rina Pratama sambil menunjuk Rahman. Ia sudah tidak mengerti apa yang harus ia katakan Rahman. Ibu, semua pekerjaan itu bagiku sama, mau jadi petugas cleaning service atau jadi petugas keamanan dan lain-lain, sama saja, asalkan kita senang dengan pekerjaan kita itu sudah baik, dan halal, dan aku hanya tidak mau niat baikku kepada orang dimaksud lain, kata Rahman tidak berdaya. Rina menggelengkan kepalanya, mengapa menantuku begitu bodoh? Dengan kesempatan ini dia masih saja memikirkan kebaikan tanpa balas budi. Apa salahnya jika meminta Pak Raka atau Pak Yorgen membantumu? Sekali saja, Rina benar-benar tidak habis pikir dengan kebaikan Rahman yang tulus. Aku hanyalah orang biasa, apa yang bisa kulakukan selain menjadi petugas cleaning service? Bukankah ini menyulitkan Pak Raka saja? Ujar Rahman sambil tertawa untuk menjelaskan dirinya. Ah, sudahlah, aku tidak ingin banyak menceramahimu. Rina menggelengkan kepalanya kesal. Ada menantu sepertinya, selain marah, apa lagi yang bisa ia lakukan? Rahman, oh, Rahman, kenapa kamu berpikir terlalu dangkal? Dunia sekarang membantu tanpa imbalan itu tidak adil. Rina tidak habis-habisnya mengomeli Rahman. Luna hanya diam, menyesali apa yang dia katakan kepada ibunya. Coba saja tadi ia tidak mengungkapkan, kebiakan Rahman pasti ibunya tidak mengomeli Rahman seperti ini. Luna hanya bisa pasrah, dan menggelengkan kepalanya. Kalau kamu mau jadi petugas cleaning service, juga pergilah ke perusahaan Bintang 8. Gaji jaminan di sana lebih memastikan daripada kamu bekerja di perusahaan Harmoni jadi cleaning service, ucap Rina. Baik, aku akan bertanya lagi kepada Pak Raka, apakah ia bisa membantuku? Rahman tersenyum pahit. Tidak akan pernah ketemu lagi dengan ibu mertua yang seperti Rina. Oh iya, Luna, apakah kamu menyadari bahwa perusahaan Bintang 8 itu agak tidak biasa dan janggal? Rina tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke arah Luna. Apa yang janggal, Bu? Luna bingung. Nama perusahaannya sekilas mirip dengan hadiah ulang tahun pernikahan kalian 2 tahun lalu dari orang misterius.
Aku ingat betul, kado itu tertulis bintang 8, entah itu apa, aku hanya ingat tulisan itu, dan sekarang perusahaan bintang 8 nongol begitu saja. Coba kamu pikir ulang deh, ini pasti bukan kebetulan. Imajinasi Rina yang luar biasa. Luna terkejut mendengar ini, apa yang dikatakan ibunya itu benar. Apakah ada hal yang begitu kebetulan? Luna menoleh ke arah Rahman dan Rahman terkejut. Ia tertawa dan sibuk menjelaskan. Ada apa yang janggal? Bukankah itu hanya kebetulan? Kalau tidak, kamu kira aku pemilik dari perusahaan itu? Cih, kalau kamu adalah pendiri perusahaan bintang 8, maka aku akan sangat senang, tidak harus menatapmu sebagai seorang cleaning service. Lagi, Rina memandang kesal kepada Rahman. Sebenarnya yang ia pikirkan di dalam hati adalah apakah pemilik bintang 8 ini menyukai anaknya. Ia bukan ingin membanggakan anaknya, tetapi setelah menikah dan melahirkan anak, anaknya juga masih terhitung wanita cantik di kota Yusoda. Menikah dengan Rahman sama saja seperti menancap setangkai bunga di atas kotoran sapi. Bunga mawar seindah apapun juga jika tumbuh di tempat kotoran tidak akan ada yang memandangnya. Setelah masuk rumah, Agnes sedang bermain dengan Ruben alias kakeknya. Sedangkan Rina buru-buru menarik Luna ke dalam kamarnya. Luna, jujurlah kepada ibu. Apakah bos dari perusahaan bintang 8 sedang mengejarmu? Tanya Rina bisik-bisik. Luna kehilangan kata-katanya. Apa yang ibu katakan? Aku sama sekali tidak mengenal orang itu. Coba kamu pikirkan baik-baik. Mungkin kamu tidak tahu orang itu adalah dari perusahaan bintang 8. Kalau tidak, mengapa perusahaan itu memiliki kemiripan dengan hadiah kado ulang tahunmu? Waktu itu ibu, yakin tidak salah melihatnya. Apakah orang itu sudah memberitahumu tak apa-apa kalau kamu memiliki anak dan akan bersikap baik kepada anakmu? Ujar Rina. Luna memutar balik matanya malas. Ibu, apa sih yang ibu katakan? Aku sudah punya suami, dan aku tidak mau juga meladeni seseorang, walaupun itu bos bintang 8, atau siapalah. Tapi ia juga ragu karena semua ini sungguh kebetulan. Jangan-jangan seperti yang ibunya pikirkan. Ibu, jangan ungkit lagi masalah ini di hadapan Rahman. Luna mengetahui sifat Rahman. Kalau hal ini membuat Rahman curiga, maka mereka pasti akan bertengkar. Meskipun ia tidak peduli pendapat orang lain, tapi ia peduli pendapat Rahman. Andaikan perusahaan bintang 8 itu milik Rahman. Luna menghela nafas pelan di dalam hatinya. Tak apa-apa, biar ia dengar. Salah dirinya tidak memiliki kemampuan. Laki-laki yang baik dan perlu dipertahankan itu, orang yang punya jabatan tinggi, bukan orang yang seperti Rahman, hanyalah petugas cleaning service. Apa yang bisa kamu harapkan dari dia, yang hanya bisa mengantarmu kesan kemari? Kamu bayangkan sendiri, dengan pekerjaan dia sebagai petugas cleaning service, untuk makan saja tidak cukup, apalagi biaya urus rumah tangga kalian. Wanita itu perlu rias diri, bukan hanya bekerja pulang rawat anak. Kata Rina kesal kepada Luna karena tidak mendengarnya. Kamu pikirkan baik-baik saja. Kalau pemilik perusahaan bintang 8 itu tertarik kepadamu, kamu boleh berpikir-pikir. Kudengar perusahaan bintang 8 ini merupakan perusahaan besar yang melebihi perusahaan global. Jika kamu benar menikah dengan orang kaya seperti itu, nasib keluarga kita juga akan mulai berubah. Rina selalu adalah orang yang begitu realistik. Ia melahirkan 2 anak yang cantik dan berharap mereka bisa menikah dengan orang kaya. Jadi saat Luna menikah dengan Rahman, ia hampir saja sudah mau mati. Sekarang anaknya ada kesempatan lagi untuk menikah dengan orang kaya, tentunya ia tidak akan peduli pendapat Rahman lagi. Aku tidak akan datang lagi ke sini, jika ibu terus berbicara omong kosong. Luna agak kesal dan langsung mendorong pintu keluar dari ruangan. Ada ibu yang seperti Rina, ibu, yang tega membuat anaknya cerai karena masalah ekonomi, menantunya yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang ia harapkan. Apakah ibu kira, dengan kekayaan yang berlimpah tanpa ada kasih sayang dari suaminya itu membuatnya bahagia? Walaupun Rahman hanyalah seorang cleaning service, tapi Rahman sangat menghargai ia sebagai istrinya. Luna kesal menjelaskan kepada Rina, ia sungguh merasa kesal. Rina mendengus dingin, apakah cinta itu bisa dimakan? Apakah hidup itu tidak membutuhkan uang? Apakah cinta itu bisa membuat kehormatan dipandang, makan itu cinta? Rina tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan Luna. Dalam pikiran Rina, jabatan adalah segalanya. Berbeda dengan pikiran Luna. Bersambung.